lihat mah. Oke, kita lanjutin yang kemarin karena banyak banget yang komen mana lanjutannya ya. Oke, kita lanjutin. Kalau kemarin kita flashback dulu, kita sudah membahas tayangan-tayangan ter-the best ya, program-program terbaik dari bulan Januari hingga Juni, ya kan? Dan kali ini kita akan membahas lagi biasa per 3 bulan, ya kan? Oke, buat kalian yang menunggu-nunggu mana lanjutannya tayangan ter-the bestnya dari bulan Juli hingga September, akan kita kasih lihat. Ini dia tayangan. Udah banyak belum, Kak? Udah banyak banget hari ini, lihat dong TV yang ya, senang banget pastinya pada hari ini. Mudah-mudahan doa saya gak banyak lah, hanya laku ya, dan makin banyak semoga juga memiliki beberapa catatan ya. Dari tadi itu ada kebakaran. suara apa tuh? Kang. Bibi. Kenapa marah-marah? Ya. Nah, ikutin. Tempat saya. Pergi. Tiga. Nah, selamat, inilah dia telah resmi peluncuran poster It's My First Live in Concert Tenis Indoor Senayan tanggal ya sama-sama dengan Bertrand juga sama Onyo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu dong. Ya, berikan kepada sang penyanyinya yang akan konser nanti tanggal 22 Oktober tahun 2022. Kita beri tepuk tangan untuk Onyo. Selamat malam Emope Lovers, selamat datang di Fiksi atau Fakta. Bersama saya Ruben Onsu akan menemani malam. Kita dong. Kisha. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Dan ku ingin jemariku ini menuliskan karisma. Ayo, boleh sama-sama ayah pegang. Ayah akan memberikan suapan kue pertama, yaitu Bunda Sarwenda. Yeay, boleh sambil dikecup keningnya Bunda ayah dan Cici. Happy birthday Onyo, mungkin mau kasih kiss buat ayah sebagai bentuk. Abis itu, yeay, Cici agak ke tengah ya. Cerita masa lalumu, tak usah kau ceritakan lagi. Cukup dia yang jadi pemenang hati. Lihat aku
Kenapa nih kawan? Pi, udah kena luka lu kan? Udara. Ih, padi hujan. Ih, luka bentuk. Bensu gue beda. Ada bensu. Nih, kok merah sih? Nggak tahu dari ya. Oh, kan? Dan memasuki bulan Juli hingga September, MOP Channel berhasil menggelar press conference konser offline tunggal perdana dari Betran Putra Onsu yang bertajuk It's My First. Wah, masih ingat pasti kan? Pasti, karena itu kan ngena banget, ya nggak sih konser tersebut. Dan yang dimana acara ini turut dihadiri oleh Betran sendiri, terus ada Ayah Ruben Onsu, ada Uncle Jordi juga, dan ada Kak Ari Tulang sebagai show directornya. Dan press conference-nya seru banget menurut aku karena ada simbolis pemukulan gong dan banyak banget hadiahnya, gamesnya, door prize-nya berlimpah di sana. Betul, dan presscon ini juga mengawali dibukanya penjualan tiket dari konser It's My First ini. Oke. Gitu. Dan begitu dibuka, tiketnya memang cepet banget nih terjualnya. Dan di awal memang hanya dibukanya Super Festival nih. Dan situ hanya beberapa jam saja itu sudah laku sebanyak 500 tiket nih. Wow, beruntung deh yang langsung dapat. Karena ya ini karena kalau tidak salah banyak yang tidak kebagian tiket, ya nggak sih? Benar. Tapi Ami juga datang kan? Datang juga. Selalu ya. Selalu datang. Ami know everywhere ya. Selain itu apalagi nih yang ter-the best, Tom? Nah, selain itu juga di bulan Agustus, MOP Channel menghadirkan tayangan spesial yaitu Rumah Kosong. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Mi. Rumah Kosong ini memang program baru MOP Channel. Ini programnya berbeda dengan program-program yang lain karena hanya bisa disaksikan di platform berbayar. Jadi memang Rumah Kosong ini program yang eksklusif berbayar tidak di YouTube channel. Jadi memang hanya untuk kalian saja yang sudah membeli tiket baru bisa menyaksikan program Rumah Kosong ini. Memang Rumah Kosong ini memang terbagi menjadi 4 chapter. Jadi tiap chapternya itu memang dengan memiliki cerita dan plot twist yang berbeda-beda, Mi. Gitu. Ini menegangkan, serem, bikin merinding dan juga memang kalian bisa merasakan experience yang berbeda karena ini real time banget, kalian nginep di rumah kosong sampai pagi dan banyak banget gangguan-gangguannya. Gitu. Ami udah sempat nonton belum? Aku udah sempat nonton tapi belum semuanya. Nah, yang aku mau tanyain sama Tommy itu kan ada 4 chapter. Ya. Semuanya Tommy ada kan? Kalau untuk Rumah Kosong aku kebetulan nggak ada. Oh nggak ada. Nggak Jadi ada. yang pertama yang tadi sebelumnya, yang kemarin tayangannya, yang spesial. Yang aku ada itu pada saat premiernya waktu di bioskop gitu. Itu kan tayangannya eksklusif di bioskop. Itu aku hadir bukan sebagai bukan sebagai talent ataupun pengisi acara. Aku hadir sebagai yang di balik layar gitu, Mi. Oke. Dan kalau dari 4 chapter ini kamu menyaksikan yang paling bikin kamu merinding, bisa dibilang horornya dapat banget chapter berapa? Aku lupa pastinya chapter berapa, cuma ada satu episode itu yang Onyo tuh menghilang. Onyo tuh sampai tertidur tapi sambil berjalan. Oh, kayaknya aku tahu deh itu. Kamu juga nonton kan? Aku nonton yang Onyo hilang itu karena banyak banget yang nge-DM. Kami Onyo beneran hilang, kami Onyo kayak gitu. Iya, itu salah satu episode chapter yang menurut aku paling serem sih. Oke. Gitu. Mungkin banyak juga yang minta lagi dong, tayangin lagi dong, bikin lagi dong program seperti ini, bisa. Kita kan nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Mudah-mudahan di 2023 akan ada program seperti ini lagi atau mungkin akan ditayangkan kembali. Gitu. Oke, selanjutnya memasuki bulan Agustus, Tom. Nah, untuk menyambut Hari Kemerdekaan di bulan Agustus, MOP Musik berhasil nih mengcover lagu yang dikemas dengan video klip yang epik berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku. Di situ ada Betran Putra Onsu dan juga Evi Masamba yang menyanyikannya secara pokoknya mereka dapat banget sih feelnya. Mereka nih duet pertama mereka kan. Keren banget sih menurut aku. Jadi menambah suasana kemerdekaan tuh di bulan itu, bulan Agustus. Dan bisa dibilang bikin merinding juga karena 2 orang mempunyai vokal yang sama-sama power. Wah, tiba-tiba jadi komentator vokal ya. Tapi emang bener ya, 2 orang yang mempunyai kekuatan vokalnya luar biasa dijadikan satu dengan konsep Indonesia juga dari segi wardrobe-nya luar biasa. Terus juga hairdo-nya Evi Masamba aku suka sekali waktu itu, cantik sekali. Jadi bisa dibilang sempurna.
Aku sih seneng sih dengan konsepnya sih, konsep video klip ini ya memang jadi meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, jadi menambah semarak suasana kemerdekaan kita. Gitu. Memang sukses terus buat Onyo dan juga Evi Masamba. Sukses. Oke, ini masih di bulan Agustus ya, yang dimana bulan ini bertepatan sekali dengan bulan lahirnya Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda. Meskipun di tanggal yang berbeda ya, tapi mereka so sweet loh karena lahir di bulan yang sama. So, Behind the Mob berhasil menangkap momen kebahagiaan spesial ulang tahun Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Meriah banget acaranya, nggak berhenti-berhenti. Begitupun dengan makanannya ya. Makanannya luar biasa dan makanannya enak-enak, nggak salah ya Ayah Ruben sama Bunda Sarwenda ini kalau urusan makanan tuh udah percaya deh. Percaya, pokoknya setiap tahun tuh, setiap acara ulang tahun makanannya enak-enak, bervariasi. Pokoknya kita bisa makan sepuasnya tuh di acara ulang tahunnya ya. Jadi kayak kita setiap ulang tahunnya Bunda dan Ayah nih kita seperti perbaikan gizi gitu ya. Jadi emang makanan-makanannya bermacam-macam, enak-enak banget pokoknya. Mudah-mudahan setiap tahunnya Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda selalu merayakan ulang tahunnya secara meriah ya, seperti itu biasanya ya. Seperti biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi nih? Masuk bulan September ini, seperti biasa Bertrand Putra Onsu lagi-lagi menciptakan karya baru di MOP Musik. Kali ini berjudul Aku dan Mantanmu. Menurut aku ya, lagu ini tuh relate banget sih buat aku ya, karena liriknya dalam. Musiknya juga kece. Ini salah satu video klip Onyo favorit aku ya, lagu favorit aku itu. Di antara sekian banyak lagunya Onyo ini salah satu masuk songlist yang menjadi favorit aku nih Mi. Karena selain lirik yang relate, video klip ini juga kemarin sempat trending loh Mi. Nomor 2 ya kalau nggak salah? Iya, trending nomor 2 dan sampai hari ini viewsnya itu 1,6 juta. Keren. Memang, aku sempat bertanya-tanya loh Tom, kenapa kapan tuh? sih Onyo kalau bikin lagu nggak trending? Selalu trending. Selalu ya, pokoknya Onyo setiap menciptakan karya baru, lagu baru tuh selalu trending loh. Trendingnya nggak cuma di Indonesia ya, bisa di luar negeri juga, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Jadi memang fansnya Onyo ini selalu fanatik ya. Setiap Onyo mengeluarkan lagu-lagu baru memang nggak cuma trending di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Memang MOP Musik selalu memberikan program-program terbaiknya, salah satunya Aku dan Mantanmu ini gitu. Jangan sedih Tom, kamu kayak sedih gitu. Ingat Aku dan Mantanmu langsung kayak lemes gitu. Kayak memang liriknya tuh kece banget sih. Iya kan? Relate. Aku pernah lihat Tommy bikin story di jendela yang lagi hujan, liriknya itu, lagunya itu. Bener loh, emang. Iya kan? Lagunya sedih banget sih ini menurut aku ya. Gimana menurut kalian yang mau Sabar. Alright, kita akan kembali lagi yang horor ya. Yes. Kita akan horor lagi. Kalau tadi ada Rumah Kosong di bulan Agustus dan bulan September hadir I Know You Special dengan 4 chapter di lokasi yang berbeda. Waduh, ini makin kesini makin kesana. Oh enggak, makin kesini makin menegangkan gitu. Betul. Loh program-program horor yang ada di MOP Channel. Ini gila banget karena tim MOP pilih lokasi yang benar-benar urban legend banget. Di I Know You Special ini durasinya juga lebih panjang ya, bisa kalian nikmati, terus juga dikemas dengan treatment yang berbeda dari setiap chapternya Tom. Betul. Aku beberapa kali ikut I Know You Special, masih merasakan merinding dan aku masih ingat banget part-part mana aja yang bisa dibilang dalam hati kok bisa ya itu loh. Dan apalagi momen dimana aku ketemu sama keranda mayat. Waduh itu serem banget. Itu speechless gitu. Speechless ya kita kan? semuanya ya, nggak cuma kita berdua aja, semuanya itu sampai speechless nih. Ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Dan ternyata memang beneran. Iya beneran. Wah itu kita juga sampai ke titik itu juga medannya nggak mudah ya Mi. Kita harus melalui medan-medan yang susah, melewati tebing, jurang. Dan memang I Know You Special ini berbeda dengan I Know yang sempat kita bahas sebelumnya. Ini memang I Know You Special ini berbayar dan eksklusif. Jadi ini hanya kalian bisa tayangkan di kemarin ya, pada saat tayangan dan berbayar. Jadi tidak akan ada di tayangan YouTube MOP Channel gitu. Jadi memang lebih spesial gitu. Dan kalau dibilang, kalau ditanya program-program apa yang melelahkan, aku pernah ikut KBP beberapa kali ya kan. Maksud aku ya udah syuting. Betul. Tapi I Know You Special ini bisa dibilang program yang cukup melelahkan. Setuju Mi. Karena syutingnya belum mulai, perjalanannya udah jauh dan itu udah capek. Ya Betul, kan? belum lagi hujan deras. Kita harus nunggu hujan reda baru mulai syuting lagi, mulai perjalanan lagi. Memang banyak banget sih challenge-nya di program I Know You Special ini. gitu. Kalian yang sudah nonton I Know You Special kemarin itu kalian nggak akan menyesal.
ya. Betul. Karena tayangannya benar-benar spesial, cuma buat kalian, bisa kalian lihat kalau kalian menggunakan berbayar. Itu buat kalian. Yes. Nah, itu dia tayangan terbest di program-program MOP Channel selama bulan Juli sampai dengan September. Gimana menurut kalian? Keren kan? Mungkin kita langsung aja bahas program-program dari bulan Oktober sampai dengan Desember sampai dengan akhir tahun. Ini dia cuplikannya. Bergerak sendirinya. Nyo. Nyo, dia bergerak sendirinya. Ayo pelan-pelan. Onyo pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Onyo pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Nyo, pelan-pelan licin. Ayo Nyo, buru-buru Nyo. Wah! Wah! Nyo, balik. Bu, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum. Ada yang pegang tangan Ai. Ada yang pegang tangan Ai, Nyo. Ada yang pegang tangan Ai. Uncle, itu gue lagi. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Bu. Hah? Makin gak ada jalan loh. Awas, Bibi. Tolong. Awas, Bibi. Tolong. Aduh, itu enggak nancep loh. Ini hati-hati. Ini ada ini, Bos. Ayo, buatkan kakimu berdiri dekat sana. Langkahkan ke depan dan bentuklah putaran. Panjang nangis, panjang nangis. Biarkan kakimu ke kiri. Baru, jadi malam hari ini kita tidak akan ditemani oleh para kru. Jadi setelah ini kru juga akan pergi meninggalkan kita ke lantai bawah dan mengontrol semuanya melalui control room. Kemudian lampu juga akan dimatikan total. Gelap dong. Kamera hanya akan menggunakan infrared. Komunikasi kita antara meja podcast dan juga tim dengan HT. Di lagu Seperti Mati Lampu itu ada saut-sautan dan juga ada di tengah sebelum koda itu ada aku ngajarin Onyo cengkok dangdut, Onyo ngajarin aku cengkok R&B gitu. Jadi ada bagi-bagi gitu. Jadi itulah yang buat aku seneng banget gitu. Bangun ayo Ting Ting. Bangun. Ini sekarang saatnya bangun. Bangun ayo Ting Ting. Ini ngapain sih tiba-tiba ke rumah gua dateng ngapain? Kokoryok. Kejutkan diriku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Ku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi yang aku mau cuma kamu saat ini. Ini sosok perempuan engkau. Sosok perempuan yang tadi saya bilang kakinya korban tabrak lari tadi. Yang 24 tahun itu? Ya. Apa namanya organ dalamnya di Nah, di bulan Oktober nih, yang pertama ada Ghostober. Ghostober ini adalah gabungan dari Rumah Kosong spesial dan juga I Know You spesial. Dari judulnya aja udah serem banget nih. Jadi program ini spesial, berbayar juga, terbagi menjadi 4 chapter juga. Jadi memang MOP Lovers berhasil terhibur dengan program Ghostober ini. Ini terbukti nih dari penjualan tiketnya yang cukup banyak. Seperti biasa MOP Channel setiap ada event spesial, ini tiket-tiketnya selalu terjual habis dan selalu sukses memberikan tayangan-tayangan yang tentunya menghibur kalian semua. Dan ini apa ya, Rumah Kosong spesial ini
kebetulan kan aku nggak ikut nih. Cuma aku bisa merasakan keseruannya, merasakan kehororannya pada saat tayangannya ya. Dan aku rasa ini adalah tayangan yang pas juga ya, MOP Channel menempatkannya di bulan Oktober karena kan itu termasuk spooky season ya kan, bulan Halloween. Jadi tegangnya lebih berasa lagi gitu loh. Ya. Jadi tiap malam akhir pekannya diisi dengan horor-horor dari MOP Channel. Yes. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada event termegah di sepanjang tahun 2022. Suara Oke, apalagi kalau bukan konser It's My First dari Betran Putra Onsu. Oke, so ini menurut aku ya konsernya megah banget. Pecah banget ya. Apalagi kalau waktu itu kan aku live cuap-cuap ya dari persiapan sebelum masuk ke bisa dibilang ke ballroomnya semuanya. Dan itu emang terlihat banget antusias semuanya. Betul. Benar. Dilihat dari antriannya bagaimana. Dari pagi sudah mengular ya, Mi ya. Yes, karena dari pagi juga banyak activity juga ya, Mi ya. Sebelum acaranya malam hari itu dari pagi juga banyak kegiatan di outdoornya. Kebetulan Ami yang memandu acaranya ya, Mi ya. Betul, dari pagi sampai malam. Tapi apa ya, maksudnya terbayarkan. Betul. Dengan capeknya di sana, terus juga terbayarkan dengan megahnya acara pada saat konser tersebut, It's My First. Karena banyak sekali juga penyanyi-penyanyi senior, ada Titi DJ, Kakak Sleng ya kan, ada Lesti Kejora juga, ada King Nasar, favorit aku. Terus ada Anet juga, dan terakhir ada Dara The Virgin. Yes. Jadi bisa dibilang bahwa ini kita nonton bukan hanya Onyo doang, tapi dikemas dengan macam-macam atau dengan genre yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda, penyanyi seniornya juga luar biasa. Jadi lengkaplah pada hari itu. Betul, kalian beli tiket satu tapi dapat genre yang berbeda-beda nih. Yes, gitu. betul. Ada dangdut, ada rock juga kan? Gitu, ada popnya juga. Tentunya ini event ini salah satu event konser favorit aku. Bukan karena memang aku terlibat juga, tapi memang di sini memang aku ngerasain ternyata King Nasar tuh seru banget ya begitu. Banget, kamu baru ya? tahu. Aku suka banget. Apalagi duet dengan Onyo juga berhasil mengimbangi King Nasar loh. Betul, betul. Keren Serunya banget. makin Seru. dapat ya kan? Serunya makin dapat dan semuanya itu bukan hanya kerja keras Onyo saja, tetapi kan juga banyak tim-tim di belakangnya, tim MOP Channel juga yang bertugas sehingga sukses acara pada malam hari itu. Dan aku kan sempat nanya-nanya juga nih sama penonton yang hadir pada acara itu. Ada yang dari Hong Kong kalau nggak salah, baru nyampe dia masih bawa koper. Iya benar. Dari Hong Kong baru nyampe langsung beli tiket on the spot karena dia kehabisan tiket, nggak tahu kenapa di situ dia dikasih temannya langsung bisa nonton membawa koper. Bayangin. Aku waktu itu juga ketemu Mi yang dari ada yang dari Arab juga Mi, jauh-jauh dari Arab sekeluarga dan hari itu juga baru mereka beli tiket penginapan. Jadi mereka prefer beli tiketnya konser dulu daripada tiket penginapan. Memang luar biasa sih antusiasmenya. Antusiasnya luar biasa. BXB dari seluruh dunia nih. Benar, benar BXB dari seluruh dunia. Dan bisa dibilang juga kehebohan saat Betran ya mengganti baju karena emang bisa dibilang sibuknya mengganti kostum itu luar biasa ya kan. Dan selain itu juga ada testimoni dari orang-orang hebat di balik suksesnya konser It's My First ini. Nah, nggak cuma pada saat acaranya aja ya, seperti yang tadi kita sempat bahas. Jadi memang acaranya itu memang dari awal sudah banyak activity nih, salah satunya bazar-bazar makanan, dangdutan itu ya. Jadi ibaratnya sebelum konsernya malam hari itu pemanasan dulu gitu loh, Mi. Benar nggak sih, Mi? Ada lomba dance juga. Ada lomba dance juga, dance cover gitu. Benar. Pokoknya seru-seruannya itu udah dari jauh-jauh sebelum jam konser tersebut. Betul. Ayah Ruben dan Uncle Jordi juga sempat bagi-bagi hadiah nih, sawer-saweran. Benar. Gitu. Kamu juga ikutan ya? Iya, aku ikutan. Aku ikut sawer-saweran, terus juga yang aku suka mendukung UMKM juga, ya kan, banyak bazar-bazar di sana, makanan-makanannya enak-enak banget, minumannya juga, jadi di sana itu nggak perlu khawatir, karena kan mungkin agak susah ya kalau pergi keluar beli makan, ini enggak, ini disediain di sana, kalian bisa belanja di sana, semuanya dipermudah kok di sana. Yes, dan banyak juga nih para BXB yang nggak sempat datang, pengen yang masih di luar negeri nggak sempat nonton konsernya, mereka tuh pada request, pada komen nih ke MOP Channel nih, Kak, kapan ada konser ulangnya, Kak, bisa nggak sih virtual dan lain-lain. Nah, akhirnya MOP Channel mewujudkan nih keinginan mereka. Dan buat para BXB yang belum sempat nonton, mereka berkesempatan menonton tayangan ulangnya di A Story of It's My First. Jadi nggak cuma keseruan pada saat konsernya, tapi ada juga keseruan ataupun persiapannya di balik layar sebelum Onyo mulai konsernya. Itu dari persiapannya, dari
persiapan memakai bajunya, wardrobe-nya, make up-nya itu semua ditayangkan di A Story of It's My First. Jadi menjawab keinginan para BXP dan juga MOP lovers yang belum sempat nonton konser It's My First gitu. Bisa dibilang bahwa kalau mau tahu kehebohan Onyo dan tim menyambut konsernya, disitulah ya bisa kalian lihat ya di Story of It's My First. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan Onyo bisa menggelar konser semewah ini, semegah ini lagi supaya Onyo dan juga MOP Channel juga mampu menghadirkan konser-konser atau acara-acara seperti ini lagi. Betul. Gitu. Dan itu juga menjadi kesempatan BXB, mungkin ada yang belum nonton. Betul. Next year ada, bisa nonton ya kan? Yes, harus. Oke, nah selanjutnya ya di bulan November nih MOP Channel menghadirkan program terbaru yaitu Tiba-Tiba Datang. Aku lagi program terbaru itu Tiba-Tiba Datang. Ya itu. Udah dong. Oke, Tiba-Tiba Datang. Di mana program ini Ayah Ruben mendatangi rumah selebriti di pagi hari ya untuk membangunkan dan mengikuti segala aktivitas pagi hari si bintang tamu. Aduh, ini program ngakak sih ya. Program ngakak sih sebenarnya. Jadi apa ya, nambah pengetahuan juga, apalagi episode yang terakhir yang kemarin aku sempat nonton, episode rumah dari Irfan Hakim. Wah itu seru banget sih. Banyak banget peliharaan-peliharaannya, sampai kru-kru kita dikejar-kejar loh sampai sama burung unta nih. Salah satunya Jordi dan juga Pak Haji nih sempat dikejar-kejar sama burung unta. Itu keren banget sih, lucu. Bisa dibilang program ini menghibur banget loh ya kan, apalagi tayang pada hari Sabtu jam 11 pagi. Baru sebulan program ini hadir di MOP Channel, tapi jangan salah karena program Tiba-Tiba Datang ini sering trending loh di beberapa episodenya. Kalau nggak salah satunya ada episode Ayu Ting Ting tuh trending ya kan. Fadil Jaidi. Ya benar, Fadil Jaidi. Terus ada Prilly Latuconsina juga ya kan, trending juga, sempat trending. Dan setiap episodenya seperti yang aku bilang ngakak banget. Ngakak banget asli. Aku bingung deh, jujur yang konsep pakai toa itu siapa ya yang pertama kali menyarankan? Nah, aku juga penasaran ya. Itu kalau toanya ketinggalan gimana ya? Oke, seru ya, makin seru. Programnya itu terupdate, mengikuti perkembangan juga. Dan semakin bervariasi ya. Bervariasi ya. dan belum ada kita lihat di tayangan-tayangan YouTube lainnya tentunya ya nggak sih? Betul, Tiba-Tiba Datang ini memang memberikan warna baru di MOP Channel. Tentunya nggak cuma sedih-sedihan, nggak cuma horor-hororan, nggak cuma musik, ada juga yang seperti ini, yang komedi. Gitu. Komedi, Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Oke, selanjutnya ada apa Tom? Nah, selanjutnya ini adalah program terbaru dari MOP Musik, yaitu MOP Musik is Back. Ini program tayangan yang nggak bikin bosen dan juga bisa menemani weekend kalian. Jadi kalian santai-santai sambil mendengarkan lagu, apalagi lagu-lagunya juga berdasarkan request dari MOP lovers semua ya. Dan juga selalu dibawakan Onyo dengan konsep baru, warna baru, pokoknya versi Onyo. Dan juga nggak cuma genrenya Onyo aja ya, jadi dibawakan dengan genre yang berbeda-beda. Benar, kayak kemarin aku sempat memandu. Jadi hostnya musik, aku tuh sempat bingung, wah ada lagu daerah, pas ada tayangannya ternyata dikemas dengan cara yang berbeda. Lagu itu lagu daerah, tetapi ketika Onyo yang menyanyikan atau Bunda atau Cici yang menyanyikan, ini berbeda juga pembawaannya. Betul. Di episode 1 aja nih udah langsung dibawakan oleh Onyo, Bunda Sarwenda, Thalia, Tania. Memang memang nggak sesuai genre mereka gitu. Jadi memang memberikan warna baru nih untuk MOP Musik nih. Keren-keren sekali, terupdate juga ya lagu-lagunya di situ. Lagunya kekinian banget. Kekinian. Walaupun misalnya nih lagunya lagu lawas, bisa dibilang lagu lama, tetapi dikemasnya terupdate juga. Betul, gitu, di aransemen secara fresh ya. Ya benar. Gitu. Terima kasih untuk MOP lovers semua yang sudah mensupport MOP Channel dari awal hingga saat ini. Yes, dan kira-kira MOP Channel akan ada apa lagi ya di tahun 2023 untuk menghibur kalian semua? Pokoknya nanti ada sesuatu yang spesial karena MOP Channel akan menghadirkan banyak event dan program terbaru untuk menghibur kalian semua. Nah itu dia tayangan-tayangan dan event yang sukses dari MOP Channel sepanjang tahun 2022. Terima kasih untuk MOP lovers semua yang sudah mensupport MOP Channel sampai sejauh ini. Kira-kira MOP Channel akan ada apa lagi ya di tahun 2023 untuk menghibur kalian semua? Pokoknya nanti akan ada sesuatu yang spesial dari MOP Channel karena setiap tahunnya MOP Channel memberikan sesuatu yang baru, program baru, dan event-event yang menarik untuk kalian semua. Saya Aminau dan rekan saya Tommy. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih 2022. Sampai jumpa di tahun 2023 dan Happy New Year. Bye-bye.